Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kepada hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Namun sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah biar kajian ini lancar, tidak ada halangan. Biridhillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati musannifi hadzal kitab syai'illah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun fi mahiyatil ilmi. Ing dalem martelaake sejatine ilmu wal fikhi lan fikih wa fadhihi lan kautamane fikih. Pasal ini menerangkan tentang hakikat ilmu dan fikih dan keutamaannya. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi utawi murih ilmu iku faridatun banget fardune. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Iklam warwasiro bi annahu kelawan satu meneh kelakuan iku la yuftaradu ora den fardhuake ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam lanang wa muslimatin wong lan wong Islam wadon apa talabu ilmin apa talabu kulli ilmin murih sekabehane ilmu bal yuftaradu balik den fardhuake alaihi ing atase kulli muslimin wa muslimatin apa talabu ilmil hali murih ilmul hal. Ketahuilah bahwa setiap orang Islam laki-laki dan perempuan itu tidak diwajibkan mencari semua ilmu. Jadi tidak semua ilmu harus dicari, dipelajari, tapi yang wajib dipelajari adalah ilmul hal. Ilmu yang kaitannya dengan kondisi kita, tingkah laku kita, ya, bagaimana akhlak kita, bagaimana ibadah kita. Itu yang wajib dicari atau difardukan atau diwajibkan untuk kita menuntut ilmu itu. Kama yuqalu kaya oleh den ucapake afdhal ilmi ilmul hal wa afdhalul amal hifdzul hal. Afdhalul ilmi utawi luweh utama-tamane ilmu iku ilmul hali ilmul hal. Ilmu tingkah laku. Wa afdhalul amali utawi luweh utama-tamane amal iku hifdzul hali ngreksa tingkah. Jadi ilmu yang paling utama adalah ilmul hal, ilmu yang kaitannya dengan tingkah laku kita. Wa afdhalul amal hifdzul hal. Sedangkan amal yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga tingkah laku kita menjadi tingkah laku yang baik atau berakhlak yang baik. Wa yuftaradu lan den fardhuake alal muslimi ing atase wong Islam apa talabu ilmi ma murih ilmune barang ya kau kang tumibo apa ma lahu kedue muslim fi halihi ing dalem tingkah muslim fi ayyi halin ing dalem tingkah
kana kang tinemu apa ayye fa innahu mongko sak temene kelakuan iku labudda ora kena ora utawa wajib lahu kedhe muslim minas sholati sangking sholat. Jadi ada diwajibkan bagi seorang muslim, orang Islam mencari ilmu yang itu menjadi kebutuhan orang Islam itu sendiri, yang menjadi bagian dari sesuatu yang menjadi wajib, seperti ilmu tentang sholat. Sehingga ketika orang itu mau sholat, itu diwajibkan mencari bagaimana cara sholat itu sendiri. Artinya harus mencari guru, tidak hanya sekedar membaca buku atau membaca di Google. Sehingga dibutuhkan ilmu yang langsung berhadapan dengan seorang guru. Fayuf taradu mongko den fardhuake alaihi ngatasé muslim apa ilmu ma ngawuri barang ya kau kang tumiba apa ma lau kedhi muslim fi sholati ing dalem sholate muslim biqadrima kelawan kira-kirane barang yuati kang nekani sapa muslim bi kelama fardhu sholati ing fardhune sholat. Sehingga bagi orang yang mau melaksanakan sholat itu harus tahu bagaimana cara sholat itu sendiri. Tidak boleh hanya sekedar menirukan, ya, menirukan orang dan kita tidak tahu ilmunya. Sehingga itu dibutuhkan yang namanya guru. Ini contoh sholat. Wajibu lan wajib alaihi ngatasi muslim apa ilmu ma ilmune barang ya kau kang tumiba apa ma lahu kedhe muslim bikot terima kelawan kira-kirane barang yuati kang nekani sapa muslim bikelama al wajiba ing perkara kang wajib di an nama krana sak temene barang yutawassalu kang den gawe lantaran apa bihima ila iqamatil fardhi maring jumenenge fardu iku yakunu ana apa ma ana iku fardhon fardu wa lan barang yutawassalu kang den gawe lantaran apa bihima ila iqamatil wajibi maring jumenenge perkara kang wajib iku yakunu ana apa ma ana iku wajiban wajib. Jadi ada sesuatu yang bisa sampai kepada sesuatu yang menjadikan wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib. Misalkan ilmu untuk kesempurnaan sholat. Sholat itu bisa menjadi sah ya, ketika orang itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, hadas kecil itu bisa suci dengan wudhu, kalau hadas besar dengan mandi. Ketika kita tidak tahu cara wudhu, ya wudhunya kita tidak sah. Makanya untuk ini menjadi pelengkap, ya, menjadi sarana sampai kepada sholat. Maka mencari ilmunya wudhu, tata cara wudhu, ini menjadi wajib karena itu menjadi perantara, menjadi wasilah bagaimana sholat kita itu menjadi sah. Jadi mempelajari bagaimana cara wudhu, syarat rukunnya wudhu, batalnya wudhu dan lain sebagainya itu menjadi wajib juga. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono sholat fisomi ing dalam masalah poso wa zakati lan zakat. Ingkana lamun ono iku lo kedhe muslim apa malun bondo. Wal haji lan haji in wajaba lamun wajib apa haji alai ngatasé muslim. Ya. Wa kadzalika lan kono haji fil bai'i indalem fil buyui indalem pira-pira dagangan ingkana lamun ono sapa muslim iku yatajiru dagang sapa muslim. Begitu juga ilmu tentang puasa. Ya. Orang yang mau puasa, mau zakat, itu harus tahu dulu ilmu puasa tentang syarat wajib
ya, syarat rukunnya puasa, batalnya puasa, itu harus tahu. Kalau enggak tahu, tahu-tahu kita puasa, kemudian ternyata puasa kita batal, berarti kan enggak sah. Begitu juga tentang masalah zakat. Ya. Kalau zakat ini kalau kita punya harta, ya, misalkan zakat profesi 2,5%, ya, itu juga harus tahu bagaimana cara mengeluarkannya, kepada siapa zakat itu diberikan. Ini juga termasuk ilmu juga, gitu. Jadi misalkan yang penting kan dikeluarkan Pak, zakat itu misalkan mau mengeluarkan 2,5% dari gaji kita, tapi cara mengeluarkannya salah. Misalkan kita keluarkan dikasihkan ke masjid misalkan untuk pembangunan masjid, ini salah itu. Walaupun itu kita keluarkan, karena masjid itu bukan termasuk bagian yang yang berhak menerima zakat. Jadi jangan salah. Ya, kalau kita mau infak silahkan, tapi kalau zakat diberikan ke masjid salah, karena itu tidak termasuk 8 asnafus samaniyah, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ya kalau kita mau berikan zakat ya ke fakir miskin. Ya. Artinya kita mau zakat itu pun juga perlu yang namanya ilmu. Wal haji, begitu juga haji in wajaba, tapi jadi kalau haji itu bagi mereka yang sudah punya kewajiban haji, ya punya harta, punya kesempatan untuk melaksanakan haji, ya, itu biasanya dari pemerintah sudah melaksanakan yang namanya manasik haji. Ya, jadi ketika kita berangkat haji itu sudah siap ilmunya, gitu. Jadi tidak asal-asalan mau berangkat haji tanpa manasik haji, nah itu salah sendiri. Jadi fasilitas pemerintah yang sebelum orang yang berangkat haji itu sudah dikasih manasik haji yang itu isinya tentang bagaimana eh, kita melaksanakan haji dengan baik dan benar. Sehingga begitu sampai di Mekah sudah tidak bingung, sudah dikasih ilmu. Bahkan KPIH juga mengadakan itu. Begitu juga tentang jual beli, ya. Jadi misalkan kita juga sebagai seorang pedagang itu juga harus tahu bagaimana ilmunya jual beli, karena bisa jadi jual belinya tidak sah, ya, sehingga kita eh, rugi, ya, rugi di dunia dan juga mungkin nanti di akhirat karena tidak sesuai dengan jual beli yang syariah. Kila dan ucapake li Muhammad ibn Hasan maring Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala. Apa sing den ucapake? Ala tusannifa kitaban fi zuhdi. Ala tusannifa. Kenapa ora ngarang sira kitaban ing kitab fi zuhdi ing dalem nerangake zuhud. Kala ngendika sapa Muhammad bin Hasan, sonaftu ngarang insun kitaban ing kitab fil buyui ing dalem pira-pira jual beli. Yakni ngarepake sapa Muhammad az-zahida ing lafat az-zahid man yataharrazu anis subuhati wal makruhati fit tijarah. Az-zahidu utawi wong kang zuhud iku man wong yatajiru yataharrazu, iku man wong yataharrazu kang reksa sapa man anis subuhati sing pira-pira perkara kang subhat, perkara kang samar, wal makruhati lan pira-pira perkara kang makruh fit tijarati ing dalem pira-pira dagangan. Ini ada cerita bahwa ditanyakan kepada Muhammad bin Al Hasan rahimahullah, kenapa engkau tidak ngarang kitab tentang zuhud, ya. Allah tusannifa kitaban fi zuhdi.
Tapi beliau menjawab, saya ngarang kitab atau menyusun kitab tentang jual beli. Ternyata di kitab jual beli itu disebutkan az-zahidu man yataharrazu anis syubhati wal makruhati fit tijarah. Di orang yang zuhud itu orang yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat. Yang syubhat itu yang tidak jelas apa ini halal, apa haram. Karena al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Kata Nabi seperti itu. Jadi yang halal itu jelas, yang haram jelas jelas. Tapi ada sesuatu yang tidak jelas, apa ini halal, apa haram, itu yang namanya syubhat. Jadi orang yang zuhud ini menjauhi yang syubhat ini. Wal makruhati, dan yang makruh. Ya. Jadi yang makruh-makruh itu juga tidak mau. Jadi di dalam berjualan, ya, itu orang yang zuhud ini menjaga itu artinya tidak mau melakukan yang mengambil yang syubhat dan yang makruhat tadi. Wa kadzalika lan kaya mengkono-kono wajib wajib fi sairil muamalati ing dalem sekeri-kerine pira-pira muamalah wal khirofi lan pira-pira penggawean. Jadi begitu juga wajib mengetahui ilmunya semua muamalah, semua hubungan manusia dengan manusia, ya, jadi yang kaitannya dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya, ya. Dan semua pekerjaan itu sebenarnya kita harus tahu ilmunya. Itulah yang namanya ilmu hal. Wa kullun wa kullu man istahula bisyai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil haram fihi. Wa kullu man utai saben-saben wong istahula kang ketukul sapa man bisyai'in kan suci minha saking muamalat iku yuftaradu den wajibake alaihi ngatasé kulun atau man apa ilmu taharruzi ilmu ngreksa anil harami saking haram fihi ing dalem syai. Jadi orang yang sibuk dengan pekerjaan tadi, ya, entah itu dagang, entah itu yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu dia harus bisa menjaga bagaimana tidak masuk kepada hal-hal yang diharamkan, ya. Seperti korupsi itu kan termasuk sesuatu yang diharamkan. Wa kadzalika lan kono den wajibake yuftaradu den wajibake alaihi ngatasé man apa ilmu ahwalil qalbi ilmune pira-pira tingkai ati minat tawakkuli saking tawakal atau pasrah wal inabati lan bali maring Allah wal khusyati lan wedi maring Allah waridho lan ridho fa innahu mongko sak temene ilmu ilmu ahwalil qalbi iku waki untumibo fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah. Jadi ilmu tentang bagaimana sepak terjang hati kita, ya, yang kaitannya dengan hati, ya, itu juga wajib kita pelajari. Yang di sini dicontohkan tentang tawakal, bagaimana kita tawakal pada Allah, ya, wal inabah kembali atau tobat kembali pada Allah, wal khusyah takut hanya kepada Allah, waridho dan rela menerima apa yang diberikan oleh Allah. Jadi karena fa innahu waqi'un fi jami' ahwal, karena itu semua pasti, ya, jatuh pada semua perbuatan kita. Kita butuh yang namanya tawakal ketika kita sudah berusaha mati-matian
ternyata Allah menghendaki yang lain. Sehingga kita butuh yang namanya tawakal. Tapi tawakal ini setelah kita berusaha ya semaksimal mungkin ya, sehingga di akhir usaha kita tawakal. Wasaruful amali utawi mulyane wasaruful ilmi. Wasaruful ilmi utawi mulyane ilmu iku la yakfa. Ora samar apa saruful ilmi ala ahadin ing atase wong suci. It huwa krana utawi ilmu iku yuktasu den tentuake apa ilmu bil insaniyati kelawan bangsa manungsa. Di anna jami al khisali krana sak temene sakabehane perkara siwal ilmi kang sakliyane ilmu iku yastariku sekudonan fiha ing dalem akwal apa sapa al insanu manungsa wasairul hayawanati lan sekari-karine pira-pira hewan kas sajaati kaya kendel wal jur'ati lan wani wal kuwati lan kuat wal judi lan lomo wasafaqati lan welas wa ghairiha lan liyane kabeh siwal ilmi sak liyane ilmu. Jadi karena ilmu ini manusia dan hewan itu mempunyai sifat yang sama, ada hewan yang pemberani, sajaah, ya, ada hewan yang kuat, manusia juga seperti itu. Tapi dengan ilmu, ya, manusia bisa mengalahkan hewan yang begitu ganas, begitu kuat, ya. Bisa jadi dengan ilmu ini tanpa harus mengeluarkan kekuatan yang besar, hewan itu menjadi takluk dengan manusia. Mungkin untuk hari ini cukup sekian, nanti bisa kita lanjut pada sesi berikutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.